Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa sejenak sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dengan kuat, menjadi pribadi yang teguh dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam 1 Raja-Raja 18. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya jauh sebelum orang-orang sukses dalam dunia ini mengenal istilah extra miles, Tuhan Yesus sebenarnya telah mengajarkan hal ini kepada kita. Dan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 41, dan barang siapa memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, dalam konteks budaya pada waktu itu, orang Yahudi bekerja sebagai pengangkat ransel tentara Romawi. Mereka membawa semua peralatan atau perlengkapan dari tentara Romawi itu yang mereka layani dan mengikuti kemanapun si tentara itu berjalan. Sementara berat ransel itu sendiri bisa mencapai 50 kg. Ditambah perjalanan setiap hari bisa sampai 1,5 kilometer. Pekerjaan ini sangat melelahkan dan menyiksa. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini sharing kita saya beri judul Going Extra Miles, yang artinya berusaha di atas rata-rata. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 bunyinya demikian. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Puji Tuhan. Alkitab menyebutkan kisah Elia. Suatu kali terjadi kekeringan hebat, dan ketika musim kemarau tentu air itu menjadi sesuatu yang berharga pada waktu itu. Namun Elia harus melakukan suatu tindakan. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 dari ayat 20 sampai seterusnya, kita akan mengerti apa yang terjadi pada waktu itu. Elia menyuruh orang memenuhi 4 buyung penuh dengan air. Dalam hal ini, Elia melakukan 3 kali. Di mana pada 1 buyung itu berjumlah 39,5 liter. Bisa dibayangkan ya, 39,5 liter kali 3. Untuk apa? Untuk menunjukkan kuasa Tuhan terjadi. Elia tidak menyayangkan air itu. Terbatasnya air kala itu tidak menjadi penghalang Elia untuk menyaksikan kebesaran dan kuasa Tuhan kepada nabi-nabi Baal pada waktu itu. Satu hal yang bisa kita pelajari dari Elia, ia melakukan pekerjaan yang melampaui batasan atau biasa disebut ekstra. Kenapa begitu? Coba kita bayangkan. Hanya Elia seorangan. Elia sendiri melawan 450 nabi-nabi Baal. Bisa kita bayangkan. Seandai katanya kita ada di situasi seperti itu, seperti Elia pada waktu itu, kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Akankah kita masih beriman seperti Elia kalau kita ada di posisi seperti Elia pada waktu itu?
Sampai pada saatnya ayat 38 mengatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya, dijilat oleh api ya. Nah, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya kepada nabi-nabi Baal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya itu pula lah yang berlaku dalam hidup kita. Mungkin di antara kita ada berbagai hambatan atau keterbatasan di dalam kehidupan kita setiap hari. Keterbatasan apa? Saya tidak tahu. Hambatan apa? Saya tidak tahu. Hanya Bapak, Ibu, dan Tuhan yang tahu. Namun, untuk menampilkan kuasa Tuhan bekerja, kita pun perlu bertindak lebih dari yang biasa kita lakukan. Harus ekstra seperti Elia. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Elia telah memberikan yang terbaik di tengah situasi yang tidak baik, hendaklah kita juga bertindak lebih baik dan lebih baik lagi dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan aktivitas kita, apapun kondisi yang kita hadapi, yang kita alami saat ini. Kita harus ekstra, kita harus lebih dan lebih lagi semangat dalam melakukan segala aktivitas kita. Dalam mengasihi sesama, kita harus tingkatkan lagi. Mengasihi kita bisa lakukan dengan mendoakan satu sama lain. Kita bisa menyapa, ingin mengetahui keberadaan kondisi saudara-saudara kita yang lain. Itu suatu bentuk mengasihi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam kita mengasihi Tuhan, kita juga harus lebih dan lebih sungguh lagi dalam melayani Tuhan, lebih sungguh lagi, karena sesungguhnya Tuhan terlebih sudah melayani dan mengasihi kita terlebih dahulu. Lebih lagi, lebih maksimal dan maksimal ditingkatkan lagi. Puji Tuhan. Dan pada akhirnya berbuatlah, marilah kita berbuat, kita melakukan segala aktivitas kita lebih baik lagi. Kita sangat bersyukur, Bapak Ibu sekalian, memiliki Allah yang hidup. Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Hal yang tidak bisa kita kerjakan, hal yang tidak bisa kita lakukan, Dia sanggup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun saat ini kita cakap di dalam melakukan pekerjaan, melakukan hal-hal lain, itu semua karena Tuhan. Saya akan katakan, keberadaan saya di JSS sungguh saya terberkati oleh kehidupan gembala kita dalam kesetiaannya melayani Tuhan. Dalam keadaan apapun, kapanpun, gembala kita siap untuk melayani baik jemaat dan juga pekerjaan Tuhan yang lain. Saya juga melihat kehidupan keluarga Bapak Ibu sekalian, bersama-sama keluarga melayani Tuhan, bersama-sama keluarga mengasihi Tuhan. Itu membuat saya secara pribadi termotivasi. Biarlah setiap kita jemaat Tuhan, hidup kita sungguh bermanfaat bagi keluarga, bagi orang lain,
terlebih lagi bermanfaat bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita. Kita akan mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, going extra miles Tuhan. Bawa aku lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi Tuhan Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Melakukan apapun aktivitas. Dan saya percaya Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan akan menyanggupkan kami. Dan Engkau Tuhan akan memberikan kekuatan serta kesehatan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kiranya pada pagi hari ini biar kita lebih semangat lagi dalam mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga kita, dan kita hidup di tengah-tengah masyarakat supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.